Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Arif Nurdiansyah. Saya dari kelas IT 302, Prodi PJJ Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada latar belakang dan rumusan masalah. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan untuk membentuk kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan biasanya meliputi berbagai aspek, termasuk yang pertama sejarah negara. Ini mencakup pemahaman tentang sejarah pembentukan negara, perjuangan kemerdekaan, pengembangan politik, dan peristiwa penting dalam sejarah negara tersebut. Yang kedua ada sistem pemerintahan, memahami struktur dan fungsi pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat maupun daerah, sistem politik, dan peran masing-masing lembaga dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga ada hak dan kewajiban warga negara, mendidik tentang hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Yang keempat ada demokrasi dan nilai-nilai kewarganegaraan, pembelajaran tentang prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, toleransi, keadilan sosial, dan nilai-nilai lain yang mendasari sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima ada pendidikan multikultural, memahami keberagaman budaya, agama, suku, dan etnis dalam masyarakat, serta pentingnya menghargai perbedaan dan membangun kesatuan dalam keberagaman. Kebijakan publik, menyelidiki isu-isu publik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan lain-lain, serta bagaimana proses pembuatan kebijakan berlangsung. Pendidikan kewarganegaraan biasanya diajarkan di berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan kurikulum yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Tujuannya adalah untuk membentuk generasi yang memiliki pemahaman yang baik tentang tata nilai dan kewajiban sebagai warga negara, serta mampu berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan berdemokrasi. Kita lanjut di materi yang kedua, yaitu pengenalan dan identifikasi pendidikan kewargaan negaraan. Intisari dari pengenalan dan identifikasi pendidikan kewarganegaraan adalah memahami esensi dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan bagi individu untuk menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif dalam masyarakat dan negara. Berikut beberapa poin inti. Yang pertama, pentingnya kesadaran kewarganegaraan, yaitu pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Yang kedua, pembentukan nilai dan sikap. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu dibekali dengan nilai-nilai seperti demokrasi, pluralisme, toleransi, keadilan sosial, dan partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Yang ketiga ada pengembangan pengetahuan. Pendidikan kewarganegaraan memperkenalkan pengetahuan tentang sistem pemerintahan, sejarah negara, hak asasi manusia, isu-isu sosial dan politik, serta mekanisme partisipasi dalam proses demokrasi. Yang keempat ada keterampilan partisipasi. Selain pengetahuan dan sikap, pendidikan kewarganegaraan juga mengembangkan keterampilan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, seperti berdebat secara konstruktif, mengemukakan pendapat yang baik, dan terlibat dalam kegiatan sosial dan politik. Yang kelima ada tantangan dan peluang. Meskipun memiliki peran yang penting, pendidikan kewarganegaraan juga dapat dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keberagaman budaya dan pandangan, serta pengaruh media sosial. Namun, pendidikan kewarganegaraan juga memiliki peluang untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi, serta memperkuat peran dalam membentuk generasi yang lebih berbudaya demokratis. Dengan memahami intisari dari pengenalan dan identifikasi pendidikan kewarganegaraan, kita dapat lebih menghargai pentingnya peran pendidikan ini dalam membentuk masyarakat yang lebih demokrasi, inklusif, dan berkeadilan. Kita lanjut ke pemahaman yang berikutnya, yaitu konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, konsep pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya sistematis untuk membentuk kesadaran, sikap, dan keterampilan yang diperlukan bagi individu untuk menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif dalam masyarakat dan bernegara. Yang kedua, urgensi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting karena yang pertama membantu memperkuat fondasi demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan memperkenalkan prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi politik, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pluralisme.
yang merupakan pondasi utama bagi sistem demokratis. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang sistem pemerintahan. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu memperoleh pemahaman tentang struktur dan fungsi pemerintahan, serta peran masing-masing lembaga dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada membentuk kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan kewarganegaraan membantu memperkuat kesadaran akan hak asasi manusia dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Selanjutnya yaitu mengatasi tantangan multikulturalisme. Dalam konteks global yang semakin terhubung, pendidikan kewarganegaraan membantu individu mengelola keberagaman budaya, agama, dan etnis dalam masyarakat. Selanjutnya meningkatkan partisipasi politik. Melalui pemahaman yang diperoleh dari pendidikan kewarganegaraan, individu dapat terlibat secara aktif dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, aksi sosial, atau partisipasi dalam organisasi masyarakat. Yang selanjutnya mempersiapkan generasi yang lebih bertanggung jawab dengan membekali individu dengan pengetahuan, nilai, dan keterampilan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan membantu mempersiapkan generasi yang lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap kehidupan bersama di masyarakat dan negara. Dengan memahami konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan, kita dapat mengakui pentingnya peran pendidikan ini dalam membentuk masyarakat yang lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Selanjutnya ada urgensi integrasi nasional. Intisari dari urgensi integrasi nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguatan identitas nasional. Integrasi nasional mendukung pembentukan dan penguatan identitas nasional yang bersifat inklusif, yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, etnis, dan bahasa dalam sebuah negara. Yang kedua, pemeliharaan kedaulatan dan kesatuan negara. Integrasi nasional menjadi kunci dalam pemeliharaan kedaulatan dan kesatuan negara dengan memperkuat rasa kebangsaan dan loyalitas terhadap negara sebagai kesatuan politik yang utuh. Yang nomor tiga, pemberdayaan rakyat. Integrasi nasional memungkinkan pemberdayaan rakyat melalui partisipasi dalam membangun nasional dengan menumbuhkan kesadaran akan kepentingan bersama dan rasa memiliki terhadap negara. Yang keempat, ada stabilitas sosial dan politik. Integrasi nasional berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik dengan mengurangi potensi konflik antar kelompok dan mempromosikan kerjasama antar berbagai sektor masyarakat. Selanjutnya yang nomor 5, kesejahteraan ekonomi. Integrasi nasional menciptakan iklim yang kondusif untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dengan memperkuat kerjasama antara daerah, sektor ekonomi, dan masyarakat dalam rangka mencapai pertumbuhan dan distribusi yang adil. Yang keenam, ketahanan nasional. Integrasi nasional merupakan fondasi dalam membangun ketahanan nasional yang komprehensif, meliputi aspek pertahanan keamanan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Yang nomor 7, membangun sumber daya manusia. Integrasi nasional memungkinkan pembangunan sumber daya manusia yang merata di seluruh wilayah negara dengan memberikan akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi bagi semua warga negara. Yang kedelapan, pengaruh globalisasi. Dalam era globalisasi, integrasi nasional semakin menjadi penting dalam menghadapi tantangan dari luar seperti pengaruh budaya asing, perdagangan internasional, dan masalah lingkungan global. Dengan memahami urgensi integrasi nasional, negara dapat mengembangkan strategi dan kebijakan yang efektif dalam memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keragaman, serta menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa dalam skala nasional maupun internasional. Oke, selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Intisari dari hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia atau HAM. Warga negara Indonesia memiliki hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas perlindungan hukum. Yang kedua ada hak politik. Warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta hak untuk terlibat dalam proses politik lainnya. Yang ketiga, hak sosial dan ekonomi. Warga negara memiliki hak untuk memperoleh jaminan atas kesejahteraan sosial dan ekonomi, seperti hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak, dan hak atas pendidikan yang berkualitas. Yang keempat, ada hak budaya dan agama.
Warga negara memiliki hak untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya dan agama mereka tanpa diskriminasi, serta hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kelima, ada kewajiban kepada negara. Sebagai bagian dari hak, warga negara juga memiliki kewajiban terhadap negara, seperti kewajiban untuk mematuhi undang-undang, membayar pajak, menjaga ketertiban dan keamanan, serta berpartisipasi dalam pembangunan dan pembelaan negara. Yang keenam, ada kewajiban terhadap sesama warga negara. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk saling menghormati, mendukung, dan bekerja sama dengan sesama warga negara demi terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis dan damai. Yang ketujuh, ada kewajiban terhadap lingkungan hidup. Sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap negara dan sesama, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup bagi kepentingan generasi masa depan. Yang kedelapan, pentingnya penegakan hukum. Penting bagi negara untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan merata bagi semua warga negara, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Intisari dari hak dan kewajiban warga negara Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara individu dan negara, serta antar individu dalam masyarakat. Hal ini penting dalam menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya ada model aspek Astagrata. Model aspek Astagrata adalah sebuah konsep dalam filsafat Hindu yang menggambarkan 8 aspek kehidupan manusia yang sejalan untuk mencapai kesejahteraan holistik. Berikut adalah intisari dari model aspek Astagrata. Yang pertama ada Dharma. Dharma merujuk pada kewajiban atau tugas moral seseorang dalam kehidupan. Ini mencakup melakukan tugas-tugas yang benar dan menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Yang kedua ada Artha. Artha merujuk pada kekayaan dan kemakmuran materi. Ini mencakup aspek ekonomi seperti mencari nafkah, mengelola kekayaan, dan memperoleh stabilitas finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga ada Kama. Kama merujuk pada keinginan dan hasrat, terutama yang berkaitan dengan aspek kehidupan sensual dan keintiman. Ini mencakup aspek emosional, cinta, kesenangan, dan kepuasan pribadi. Yang keempat ada Moksha. Moksha adalah tujuan akhir kehidupan menurut filsafat Hindu yang merupakan pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara, serta penyatuan dengan Brahman atau kesadaran kosmis yang ilahi. Yang kelima ada Vidya. Vidya merujuk pada pengetahuan dan kebijaksanaan spiritual. Ini mencakup pencarian pengetahuan tentang kebenaran universal dan pelaksanaan praktik spiritual untuk perkembangan diri dan pencapaian tujuan hidup yang lebih tinggi. Yang nomor 6 ada Aishwarya. Aishwarya adalah kekuasaan atau keunggulan baik dalam hal fisik, mental maupun spiritual. Ini mencakup kekuatan, keberhasilan, dan prestis yang diperoleh melalui usaha dan pencapaian dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketujuh ada Santan. Santan merujuk pada keturunan atau generasi. Ini mencakup aspek keluarga dan hubungan sosial yang mempromosikan pembentukan dan pemeliharaan ikatan keluarga yang kuat serta memperluas pengaruh positif ke generasi berikutnya. Yang kedelapan ada Swastia. Swastia adalah kesehatan dan kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual. Ini mencakup aspek kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa yang memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bahagia. Intisari dari model aspek Astagrata adalah pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni antara 8 aspek kehidupan manusia ini untuk mencapai kesejahteraan holistik secara menyeluruh. Dengan memperhatikan setiap aspek dengan seimbang, individu dapat mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Baik, selanjutnya yaitu dinamika ketahanan nasional. Intisari dari dinamika ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, multidimensionalitas. Ketahanan nasional melibatkan berbagai aspek kehidupan negara, termasuk keamanan militer, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan. Dinamika ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang kesejahteraan dan keamanan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua yaitu interkoneksi antar aspek. Aspek-aspek ketahanan nasional saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, ketahanan ekonomi yang kuat dapat mendukung ketahanan politik, sementara ketidakstabilan sosial dapat mengancam ketahanan ekonomi dan keamanan nasional secara keseluruhan. Yang nomor 3, adaptasi terhadap perubahan.
Dinamika ketahanan nasional memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang terjadi. Negara perlu mampu mengidentifikasi ancaman baru, mengevaluasi strategi, dan mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi tantangan yang berkembang. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Ketahanan nasional juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, swasta, lembaga masyarakat sipil, dan individu. Kolaborasi antara berbagai pihak penting untuk membangun ketahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan. Yang kelima adalah penguatan kedaulatan. Dinamika ketahanan nasional mencakup upaya untuk memperkuat kedaulatan negara dalam segala hal, baik dalam hal politik, ekonomi, keamanan, maupun budaya. Hal ini melibatkan pengembangan kebijakan dan strategi yang mendukung kemandirian dan keberlanjutan negara. Yang keenam ada kerjasama internasional. Meskipun ketahanan nasional merupakan prioritas utama, kerjasama internasional juga penting dalam menghadapi ancaman yang bersifat lintas batas, seperti terorisme, perubahan iklim, dan perdagangan ilegal. Kerjasama ini memungkinkan negara untuk saling mendukung dan memperkuat ketahanan nasional mereka. Yang ketujuh ada inovasi dan teknologi. Dinamika ketahanan nasional juga mencakup penggunaan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Penelitian dan pengembangan teknologi yang canggih dapat menjadi aset penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Yang kedelapan ada peran pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dan visioner diperlukan dalam mengelola dinamika ketahanan nasional. Pemimpin harus mampu mengidentifikasikan tantangan yang dihadapi negara, merumuskan strategi yang efektif, dan memobilisasi dukungan dari seluruh masyarakat untuk mencapai tujuan ketahanan nasional. Intisari dari dinamika ketahanan nasional menyoroti kompleksitas dan urgensi dalam membangun ketahanan nasional yang kokoh dan adaptif. Dengan memahami dinamika ini, negara dapat mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan yang beragam, dalam mengamankan masa depan yang stabil dan sejahtera. Selanjutnya, sistem dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Intisari dari sistem dan kehidupan demokrasi di Indonesia mencakup berbagai poin penting. Yang pertama ada kesinambungan demokrasi. Indonesia telah mengalami perkembangan demokrasi yang signifikan sejak reformasi pada tahun 1998. Negara ini telah berhasil mengadopsi sistem demokrasi yang inklusif dan pluralistik dengan pemilihan umum yang bebas dan adil serta pengakuan terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Yang nomor dua, kepatuhan terhadap konstitusi. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan pemerintahan yang baik. Negara ini telah berkomitmen untuk mematuhi konstitusi dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi. Yang nomor tiga, partisipasi politik yang aktif. Kehidupan demokrasi di Indonesia ditandai dengan partisipasi politik yang aktif dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan individu. Proses politik yang dinamis mencerminkan semangat demokratis dalam masyarakat. Yang keempat, kekuasaan yang tersebar. Sistem demokrasi di Indonesia mendorong pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip checks dan balance menjadi pondasi penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara. Yang kelima ada pemberdayaan lokal. Selain demokrasi nasional, Indonesia juga menerapkan prinsip demokrasi lokal melalui sistem otonomi daerah. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Yang keenam ada tantangan demokrasi. Meskipun telah mencapai kemajuan yang signifikan, demokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk korupsi, ketimpangan ekonomi, intoleransi, dan ketegangan politik. Pemerintah dan masyarakat terus berjuang untuk mengatasi tantangan ini, guna memperkuat demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Yang ketujuh ada kerjasama internasional. Indonesia telah berperan aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi di tingkat internasional, serta berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam mempromosikan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas global. Intisari dari sistem dan kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan komitmen negara ini terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Indonesia terus berusaha untuk memperkuat
sistem demokrasi, dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pembangunan negara. Baik, jadi kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan identitas warga negara yang bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap pembangunan negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu diajarkan untuk memahami, menghormati, dan mematuhi konstitusi negara serta aturan hukum yang berlaku. Pendidikan kewarganegaraan membantu membangun kesadaran politik dan partisipasi demokratis, termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam proses politik dan pembangunan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan nasional dengan menghargai keberagaman budaya dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan memegang peran penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, inklusif, dan beradab, serta memberikan fondasi yang kokoh bagi kemajuan dan keberlanjutan negara. Sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.